bersinar dengan sendirinya tuh. Orang yang berakal wajahnya akan bersinar. Nah, akal sehat itu bukan sekedar kecerdasan akademis yang diperoleh orang lewat bangku kuliah. Akal sehat itu adalah perintah nurani supaya berpikir karena ada ketidakadilan. Oke teman-teman, selamat datang di Riau. Karena saya merasa bukan tamu, saya tuan rumah di sini. Saudara-saudara adalah tamu saya, tamu akal sehat. Jadi mereka yang bertamu di rumah akal sehat tidak memerlukan bis berpuluh-puluh buat diangkut. Karena akal sehat, akal itu punya sayap, dia akan terbang sendiri. Akal akan terbang mencari akal. Yang nggak punya akal, itu nunggu diangkut oleh bis. Oke, saya balik pada inti acara hari ini. Saudara Sabri artinya Sabri, sahabat para pemberani. Karena yang kita butuh sekarang adalah orang yang berani. Bukan orang yang ngomel-ngomel di depan rakyat. Dan Sabri memilih untuk menerbitkan buku untuk memperkenalkan dirinya. Dan itu tradisi bagus buat demokrasi. Perkenalkan dirimu dengan buku, dengan gagasan, bukan dengan nasi bungkus. Orang yang memperkenalkan diri dengan gagasan, dia nggak akan marah-marah. Kita ingin agar supaya ada peradaban politik di negeri ini dengan pertukaran argumentasi. Buku isinya adalah argumentasi, bukan sentimen itu. Argumen isi buku, bukan sentimen. Orang yang nggak punya konsep, dia pasti marahin rakyat. Mengapa kalian menghina saya? Hoax, saya akan lawan kalian. Sabri memilih melawan dengan gagasan. Politik adalah melawan dengan gagasan. Nah, kita ingin kesempatan tahun politik ini berakhir dengan pertukaran gagasan. Sama seperti saudara Erwin tadi, memilih untuk menyimpang sedikit dari Golkar. Nanti juga ketemu di ujung itu. Di dalam keterangan beliau, dia mengatakan saya memilih persahabatan. Persahabatan di dalam tataran ide. Itu yang dimaksud oleh Erwin. Jadi bersahabat karena idenya sama. Tentu ada persahabatan karena sepergaulan. Tapi dalam politik orang bersahabat karena idenya sama. Erwin Aksa menemukan bahwa ide dia setara, seiring dan sejalan dengan ide Sandiaga Uno. Seandainya Golkar nanti berubah pikiran dalam 2 minggu ini, maka idenya juga akan sama. Itu yang dinamakan politik, saudara-saudara. Jadi pertemuan ide. Ini Golkar ke situ, Erwin minggir dikit begini, nanti juga Golkar lirik, wah idenya bagus, nanti ketemu juga di tikungan berikut gitu. Jadi teman-teman semua, saya ingin tekankan bahwa Riau ini adalah kota yang sebetulnya dari awal sudah bertemu dengan pikiran global. Karena ada beberapa perusahaan global di Riau. Karena itu kita mesti olah cadangan pikiran kita untuk kita investasikan bagi Indonesia yang bermutu. Kita tidak sekedar mengolah cadangan emas, batu bara, mineral. Kita tidak
sekedar mengolah cadangan ekstraktif kita, tapi kita harus mengolah cadangan akal sehat kita supaya kita tidak kekurangan akal sehat, agar supaya negeri ini bisa bertumbuh. Kalau nggak ada akal sehat, orang hanya bisa pamer wajahnya di depan kamera istana. Itu. Kalau Anda punya akal, akal itu akan bersinar dengan sendirinya tuh. Orang yang berakal wajahnya akan bersinar. Tidak perlu cahaya kamera, selfie untuk bikin cahaya bersinar. Jadi dari awal saya ingin agar supaya politik itu diajukan melalui sistem gagasan. Nah, kita ingin agar supaya generasi muda terutama memperhatikan agar supaya tidak lagi nanti tersesat di dalam kepura-puraan politik lalu cari segala macam cara untuk membenarkan diri. Cara terakhir yang akan dipakai adalah mengancam warga negara dengan undang-undang anti terorisme itu. Itu adalah ide yang sangat gila. Ya. Karena di dalam undang-undang terorisme filosofinya adalah tuduh dulu baru adili. Itu bahayanya tuh. Karena filosofinya begitu. Jadi mereka yang menginginkan undang-undang terorisme dipakai buat mengancam demokrasi, itu artinya dia menganggap bahwa rakyat itu adalah teroris semuanya. Kan kacau. Nah, saya berulang kali belusukan kemana-mana, terutama ke universitas, bertemu dengan generasi milenials, bertemu dengan para mahasiswa, bertemu dengan emak-emak, dan saya dapat satu spirit baru bahwa yang sedang saudara lakukan sekarang adalah upaya untuk menghasilkan keadilan, dan itu nggak mungkin dihentikan oleh undang-undang terorisme. Masa orang mau bikin akal sehat disebut teroris? Masa orang menginginkan stabilitas harga disebut teroris? Masa orang yang pakai panci di atas kepala disebut teroris? Jadi ada jenis ketakutan yang diedarkan hanya karena kekuasaan, petahana, panik dan gugup menghadapi gelombang pikiran baru dari emak-emak dan millennials. Itu bahayanya. Jadi saudara-saudara, saya ada di sini dalam upaya untuk saling mengeratkan, mengikatkan diri dengan satu konsep akal sehat tadi. Nah, akal sehat itu bukan sekedar kecerdasan akademis yang diperoleh orang lewat bangku kuliah. Akal sehat itu adalah perintah nurani supaya berpikir karena ada ketidakadilan. Itu namanya akal sehat. Jadi ada hubungan antara nurani yang terganggu oleh ketidakadilan dengan terbitnya akal sehat. Jadi hati dan pikiran itu yang disebut akal sehat. Oke, saudara-saudara, nanti kita mungkin masih bisa bercakap-cakap karena waktu sangat sedikit. Oke. Yang nggak mau saya berhenti di sini, silahkan ikut saya pulang ya. Saya kasih beberapa tips untuk berpikir cerdas. Tadi malam ada kerusuhan di ILC. Karena ketidakmampuan dari seorang profesor, kita malu tuh ada profesor UI, nggak ngerti konsep dasar dari hoax itu. Saya kasih contoh ya, kalau segala sesuatu hanya sekedar dikembalikan pada etimologi, pada makna yang ada di kamus, nggak ada gunanya percakapan akademis. Beliau adalah profesor di bidang manajemen. Saya beri contoh pada saudara-saudara. Manajemen itu kata dasarnya, etimologinya adalah manus. Manus artinya tangan. Disebut manajemen karena itu berhubungan dengan cara mengurus perusahaan, cara mengurus negara, cara mengurus LSM,
Maka disebut manajemen, manus dari kata manus. Artinya menangani manajemen itu. Dari kata dasar manus. Tapi dari kata dasar yang sama, manus, timbul istilah manipulasi. Dari kata yang sama. Jadi kalau kita sekedar berdasarkan etimologi, saya bisa bilang, oh Anda lulusan fakultas manipulasi. Kan kacau kan jalan pikirannya kan. Bahkan dalam ilmu kedokteran, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seksual darurat datang dari kata yang sama, manus, masturbasi. Itu dasarnya sama katanya. Kalau orang yang belajar etimologi, kan gak mungkin saya terangin di LC nanti bubar. Tapi saya mau terangkan bahwa konsep itu ada sejarahnya, bukan sekedar pengertian katanya. Lalu saya bilang, oh saudara profesor mengajar di jurusan masturbasi. Kan kacau kan? Itu pentingnya berpikir dengan akal sehat, memeriksa konsep. Tentu saya bisa bicara di sini karena saya tahu saudara-saudara punya basis intelektual yang cukup untuk mencerna konsep itu. Nah, ini contoh kalau kita kehilangan kemampuan untuk berpikir waras, maka negara ini amburadul jadinya. Saya dari tadi nyari apel, tapi nggak ada buah apel di sini nih. Buah apel udah habis dibawa ke Semarang. Buat apel kebangsaan. Nah, saudara-saudara, sering saya beri contoh bahwa kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya, apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Bu, ya itu serius. Sangat serius. Karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Saya nggak ngeledek, saya mau terangkan itu sebagai substansi dari bernegara. Jadi teman-teman, saya senang ada di sini dan saya percaya bahwa perubahan itu tidak mungkin dihalangi oleh undang-undang apapun. Nah, ini saya ada di kota Pekanbaru. Oke. Saya berada di kota Pekanbaru, pemilu tinggal berapa hari itu? Ya, 20 harian. Artinya saya berada di Pekanbaru untuk memastikan bahwa 2 pekan ke depan Pekanbaru akan punya presiden baru. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky Gerung, luar biasa. Oke, terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Presiden Akal Sehat kita, Profesor Rocky Gerung. Prof, kita tentu tahu untuk jadi seorang presiden tentu harus konsisten. Tidak boleh ingkar janji. Dulu bilangnya begini, sekarang bilangnya begitu. Dan saya tahu Profesor tentu adalah orang yang sangat konsisten. Dan saya pernah melihat di YouTube, Profesor pernah berkata, saat Prabowo jadi presiden, dilantik jadi presiden 8 jam setelah itu saya akan mulai kritik Prabowo. Nah, saya mau bertanya, yang Prof maksud kritik di situ, apakah kritik yang saat ini Prof berikan kepada pemerintahan Jokowi? Kalau seperti itu artinya Prof berbelok yang sekarang tentu memperjuangkan Prabowo untuk menang, dan nanti setelah dilantik Prof lantas mengkritik habis-habisan seperti sekarang ini. Kami mohon kejelasan dari Profesor. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Silakan Bang Rocky. Tadi soal kritik, lalu soal jati diri bangsa dan
kiat-kiat akal sehat tuh. Saya gabung aja ya, jawab sekaligus tuh. Jati diri itu artinya identitas seseorang ketika dia berupaya untuk menghasilkan keadilan. Kita semua punya identitas seksual, punya identitas agama, tapi dalam politik hanya satu identitasnya, yaitu menghasilkan keadilan. Jadi kita diukur berdasarkan kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan. Karena politik hanya kita kejar, hanya kita aktifkan, hanya kita selenggarakan demi menghasilkan keadilan. Karena itu ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit. Karena mesti mendistribusikan keadilan yang berbeda-beda pada setiap orang itu. Itu pentingnya untuk ingat bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dalam bahasa Inggris disebut the government of reason through the government by the people. Itu. Nah itu nggak dimengerti oleh penyelenggara negara. Karena dia hanya menerima dikte dari orang-orang di belakang dia. Itu bahayanya kalau seseorang kekurangan pikiran. Ini serius sekali, bangsa ini nggak boleh kekurangan pikiran. Kalau sekali kita kekurangan pikiran, identitas kita dipalsukan oleh kepentingan asing, kepentingan politisi busuk. Jadi identitas utama untuk menghasilkan demokrasi adalah kita harus mampu berpikir tajam. Karena cuma dengan pikiran kita bisa mengawasi kekuasaan. Cuma dengan pikiran kita bisa memfilter proposal-proposal buruk dari manapun. Itu namanya identitas publik. Beda dengan identitas privat. Kita masing-masing di sini hanya share satu identitas, yaitu identitas publik. Ada perbedaan agama, ada perbedaan gender, ada perbedaan ras, etnis segala macam. Tapi itu perbedaan di tingkat komunitas. Di atasnya kita bersama-sama share satu identitas, yaitu justice. Nah pemerintah hari ini justru tidak menginginkan identitas itu lahir bersama. Karena itu mulai memakai identitas-identitas primordial. Secara diam-diam kita diadu domba oleh kekuasaan. Antar umat, antar etnis. Dan itu berbahaya buat menghasilkan keadilan. Keadilan tidak mungkin dihasilkan kalau terjadi gesekan horizontal yang terus menerus. Itu soal pertama ya. Yang kedua tadi, bagaimana caranya mengaktifkan akal sehat? Ya beroposisi. Akal sehat artinya beroposisi. Tetapi jeleknya pemerintah menganggap oposisi itu buruk. Lo oposisi itu pengawasan kekuasaan. Sejak detik seseorang memegang tampuk kekuasaan, pada detik itu juga oposisi bekerja supaya kekuasaan tidak menjadi totaliter, tidak menjadi otoriter itu. Jadi oposisi itu bagian integral melekat pada sistem demokrasi. Kalau nggak perlu oposisi, ya jadikan sistem kerajaan. Jadi kelihatannya pemerintah nggak paham apa itu demokrasi, karena menghambat oposisi. Di negara-negara maju, di Eropa misalnya, oposisi itu digaji negara. Sengaja digaji negara supaya memeriksa proposal pemerintah. Demikian juga universitas. Universitas tugasnya adalah beroposisi secara teoritis, secara gagasan, pada seluruh aspek kehidupan negara, terutama yang dipromosikan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu kerjaannya mempromosikan sukses. Sukses itu dipromosikan oleh pihak luar, bukan diri sendiri mempromosikan sukses. Itu namanya selfie. Karena itu penting oposisi itu. Jadi kita perlu memperjelas konsep-konsep dasar bernegara. Supaya kita tidak terjebak pada kedunguan-kedunguan kekuasaan. Itu jawabannya tentang oposisi. Yang terakhir soal kritik. Tadi sudah jawab. Yang orang suka masalahkan kenapa setelah 12 menit. Ya itu biasanya presiden itu setelah dia terpilih
dia mengucapkan apa yang disebut sebagai acceptance speech, pidato penerimaan sebagai presiden baru tuh. Nah, saya menghitung ya kalau Pak Prabowo dilantik nanti 17 Oktober 2019, maka saya beri dia kesempatan untuk pidato 10 menit. Karena biasanya presiden berpidato singkat sebagai acceptance speech. Dalam pidato itu kita periksa konsisten nggak pidatonya dengan janjinya itu. Kalau dia konsisten saya nggak akan kritik. Tapi saya siapkan kritik bila tidak konsisten. Itu namanya beroposisi lagi itu. Supaya kita tidak fanatik pada seseorang. Yang terjadi sekarang adalah kita fanatik pada seseorang. Itu membuat buruk demokrasi. Jadi biasakan untuk memberi kritik pada teman kita sekalipun. Bila dia memegang kursi, duduk di kursi politik, kita mesti kasih kritik. Lain kalau persahabatan antar kita ya kita nggak perlu kritik. Kita nggak boleh kritik sahabat. Tapi kalau sahabat kita ada di kursi kekuasaan, kita harus kritik dia justru karena kita sahabat sejati itu. Supaya dia tidak terlena oleh kursi kekuasaan. Karena kekuasaan selalu menggoda dirinya sendiri untuk jadi absolut. Dalam pepatah dikatakan, power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan ingin menyalahgunakan dirinya. Dan kekuasaan yang mutlak pasti menyalahgunakan dirinya. Jadi itu namanya akal sehat. Kita tahu mana yang mesti kita kritik, mana yang tidak kita kritik. Jadi saya tetap akan kasih kritik 12 menit setelah presiden baru dilantik. Kenapa 12 menit? 10 menit dia bicara, terus 2 menit izinkan dia untuk minum kopi pertama di Istana Negara tuh. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya tetap konsisten dengan sikap itu. Dan saya ingin ada energi yang kita sisakan juga untuk menghasilkan kritik yang bermutu. Nah, kritik yang bermutu, kalau kritiknya bermutu, hanya presiden yang berakal sehat yang mau menerima kritik yang sehat. Selamat sore Pak Rocky Gerung. Saya dengar-dengar kabar katanya Bapak single, apa benar? Cukup itu saja, terima kasih. Pak Rocky tinggal 7 menit waktunya, mohon maaf ya. Gini, saya pesawat saya itu jam 6, sekarang hampir setengah 6 itu ya. Jadi besok aja. Saya tahu nih, yang ingin saya pulang besok pasti single semua nih. Oke teman-teman, yang penting kita bisa membawa pikiran ini ke sudut-sudut kota Riau. Kita ingin agar supaya pembicaraan hari ini tiba di warung-warung kopi, di desa-desa di ujung provinsi ini. Supaya pembicaraan di sini berubah menjadi suara di tanggal 17 April nanti. Sanggup? Ya, itu maksudnya. Sekarang saya jawab ya, tadi soal single. Siapa yang single di sini? Nah, banyak kan? Itu yang bikin saya pusing. Karena saya cuma punya 2 tiket buat pulang. Nanti semua ngikut. Oke ya. Oke, yang single itu nanti DM saya aja ya. Tadi apa? Pertanyaan berikut adalah soal kecurangan. Kalau saudara perhatikan, hari-hari ini rapat di istana itu adalah soal itu. Cemas terhadap kekalahan. Jadi yang terjadi sebetulnya kekalahan sedang berlangsung. Ongoing bahasa Inggrisnya itu. Kenapa? Karena survei terakhir dari Kompas misalnya, itu membuat petahana itu rapat 32 jam sehari.
24 jam rapatnya untuk menangisi kecenderungan kalah. 8 jam adalah rapat untuk perencanaan kecurangan. Karena orang yang terlalu berambisi untuk menang, begitu diperlihatkan bahwa ada tren kalah, reaksi primitifnya adalah merencanakan kecurangan. Begitu logikanya. Karena itu kalau saudara-saudara lihat nih, hari ini misalnya, wajah saudara-saudara, wajah bergembira karena ingin menjemput kemenangan yang tak terhindarkan. Itu bedanya tuh. Karena itu saya mendorong agar supaya LSM mahasiswa naikkan tagar untuk mengundang Carter Center, segala macam, Namfrel, supaya ikut mengawasi proses pemilu di Indonesia tuh. Dan kekuasaan panik, nggak perlu. Gini saudara-saudara, dalam ilmu akuntansi, audit eksternal itu lebih bermutu daripada audit internal. Nah karena itu, demokrasi kita mesti diaudit secara eksternal oleh pengamat asing. Karena pengamat asing nggak mungkin disogok. Kemampuan mereka untuk komputasi tidak mungkin dibujuk untuk memihak pada salah satu calon. Karena reputasi dia reputasi internasional. Carter Center itu punya reputasi internasional. Dia udah watch pemilu di seluruh negeri. Afrika, Amerika Latin, Rusia dulu juga di watch itu. Justru dengan itu kita memperoleh kehormatan. Kalau internasional akhirnya mengatakan pemilu Indonesia adalah pemilu yang bermutu. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana kita bisa menghasilkan indeks demokrasi yang naik kalau di ujung hari-hari kampanye kita diancam oleh undang-undang teroris. Itu artinya besok pagi indeks demokrasi kita turun lagi, drop. Freedom House misalnya akan tunjukkan indeks demokrasi Indonesia memburuk. Human Rights Watch, indeks demokrasi Indonesia memburuk. Apalagi Amnesty International bilang indeks demokrasi memburuk. Apa akibatnya? Akibatnya investor menunda investasi karena takut bahwa Indonesia akan masuk pada jebakan otoritarianisme baru. Jadi itu logikanya tuh secara konsepsional. Bukan soal kita nggak mau asing mengawasi kita. Lo investor asing butuh confidence bahwa Indonesia akan tetap demokratis. Jadi ini faktor internasional karena demokrasi itu urusan global. Jadi itu pertanyaan yang bagus dan seharusnya pertanyaan itu diajukan pada presiden supaya kita lihat dia menjawab atau pelangak-pelongo nanti. Kan itu ujiannya tuh. Jadi sekali lagi saya mesti pamit, tetapi saya yakin bahwa pembicaraan kita di sini akan diikat oleh satu energi, yaitu energi yang menghendaki keadilan, kemakmuran agar supaya Indonesia menang. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ada di Pekanbaru, artinya 2 pekan lagi kita punya presiden baru. Dari Pekanbaru kita punya presiden baru.